Nomor iyalah ya. Yang 330 tuh ya? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalam ala akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari pertama kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga memulai kajian kita setiap sore sampai jam 5 lebih insyaallah. Kita terhubung rutin di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur Martapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, berkahi langkah-langkah kita dan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita ya akan belajar tentang soal jawab fikih puasa, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dan kita untuk dalam format tanya jawab untuk memudahkan kita memahami hukum atau fikih puasa ini. Baik. Yang pertama, puasa di dalam bahasa Arab. Apa yang apa bahasa Arabnya puasa? Apa bahasa Arabnya puasa? Bahasa Arabnya puasa adalah as-saum. As-saum atau as-siyam. Ya, as-saum. Nah, apa arti secara bahasa? Secara bahasa ada secara bahasa dan secara syariat Islam. Menurut bahasa Arab, arti dari as-saumu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu. Begitu pula disebutkan arti yang lain seperti as-samtu, yaitu diam, dan rukud, tenang. Nah, sekarang yang banyak digunakan arti dari as-saum adalah al-imsak. Adalah al-imsak. Jadi contohnya secara bahasa seorang menahan dirinya dari berbicara, maka dia telah berpuasa dari berbicara. Seorang menahan diri dari berteduh dan dia terus berada di bawah matahari, maka itu namanya berpuasa diri di bawah matahari. Begitu pula seseorang misalkan berpuasa menahan diri tidak keluar dari rumah selama sekian waktu misalkan atau berada di atas pohon misalkan dan dia tidak beralih darinya, maka itu juga dinamakan puasa secara bahasa karena arti puasa adalah menahan diri. Dan di dalam Al-Qur'an juga digunakan istilah puasa ini dengan arti menahan. Ya, di dalam surat Maryam ayat yang ke-26 kata Maryam ya, faquli kata Allah Subhanahu wa taala, faquli lirrahmani inni nadzartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Rabbku ya kepada Ar-Rahman shauma untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngajak seorang manusia pun berbicara pada hari ini. Jadi di sini digunakan kata sauman, saya akan berpuasa. Maksudnya puasa di situ adalah tidak berbicara kepada seorang pun, tidak berbicara kepada seorang pun. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan puasa menurut syariat agama Islam? Yang dimaksud dengan puasa menurut syariat Islam adalah al-imsaku 'anil mufattirat.
menahan dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Apakah bisa dijelaskan pengertian ini? Ya, bisa. Karena memang ayuhal ikhwan, yang namanya puasa di dalam syariat kita itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agama itu bukan buatan manusia, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada manusia. Jadi kita jangan membuat puasa-puasa sendiri, seperti puasa tidak makan kecuali yang putih-putih, atau puasa untuk dapat ilmu tenaga dalam, atau puasa tidak berbicara. Maka yang seperti ini tidak ada syariatnya di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, pengertian puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar apa saja pembatal puasa. Dan yang kita ketahui secara jelas kan adalah makan, minum, dan berhubungan badan suami istri, maka itu membatalkan puasa. Itu pula muntah dengan sengaja. Nanti ada juga yang lain yang bisa membatalkan puasa seorang. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan awal waktu puasa adalah dengan terbitnya fajar shadiq. Ya, yang dimaksud dengan fajar shadiq itu adalah waktu subuh. Waktu subuh. Jadi ketika masuk waktu subuh, maka itu adalah awal waktu untuk berpuasa. Dan waktu subuh kita ini ayul ikhwan ditandai dengan apa? Ditandai dengan munculnya fajar. Fajar itu apa? Cahaya waktu pagi yang membedakan antara gelapnya malam dan sinarnya terang. Terangnya sinar. Dan itu terlihat di ufuk. Terlihat di ufuk. Apa itu ufuk? Ufuk itu ujung dari dunia yang kita lihat. Ujung dari dunia yang kita lihat itu adalah ufuk. Ya, ketika kita berdiri, kita lihat bahwa ujung dari dunia yang kita lihat, nah itu adalah namanya ufuk. Contohnya kita berada di atas gunung, kita melihat ujung dari dunia di mata kita, itu adalah ufuk. Begitu pula ketika seorang berada di pantai, nah batas matanya melihat di paling ujung itu adalah ufuk. Jadi ketika di situ muncul di ufuk sinar, ya, sinar berwarna putih atau bercampur dengan warna malam, ya, tapi dia itu menyeluruh di ufuk. Seluruh di ufuk, kita bisa melihat di ufuk timur. Itu sinarnya menyeluruh, kemudian terbeda antara ini gelapnya malam dan di bawah sudah terang. Nah, dengan adanya sinar itu, ayol ikhwan, itu sudah menunjukkan waktu subuh. Kan waktu. Jadi kalau misalkan ada orang yang azan, kalau ada orang yang azan, dia waktu subuhnya belum masuk bagaimana? Ya berarti belum mulai puasanya atau belum masuk waktu. Oh, ya, karena sebagian daerah memang azannya kecepatan. Bagian daerah azannya kecepatan, padahal masih berada di waktu malam. Dan kita jangan tertipu dengan yang namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu cahaya juga sebelum datangnya fajar subuh. Fajar subuh itu kan garis putih seperti. Adapun fajar kadzib dia itu cahayanya terpencar, ya, terpencar kemudian bercampur dengan malam. Seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Nah, ketika dia kadang naik, kadang turun, nanti akan tiba waktunya dia semuanya akan turun, 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 akhirnya sejajar semuanya. Nah, saat sejajar inilah namanya fajar shadiq, awal waktu subuh. Sampai terbenam matahari. Terbenam matahari. Jadi ketika kita melihat ufuk, yaitu ujung dari dunia yang kita lihat, maka matahari itu terbenam dengan apa? Dengan sempurna. Yaitu bola dari matahari itu tidak ada lagi yang terlihat. Tidak ada lagi yang terlihat. Ketika dia sudah benar-benar ini ufuk,
kemudian dia sudah berada di bawah ufuk, maka itu boleh kita berbuka puasa. Yaitu boleh kita berbuka puasa. Ya, jadi seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kan terbenamnya matahari meskipun ya bagaimana kalau misalkan kita sudah melihat matahari terbenam dengan sempurna tetapi para muazin kok belum ada yang azan? Apakah boleh kita berbuka? Ya, iya boleh. Jawabannya boleh berbuka ketika itu kita boleh berbuka. Kenapa? Karena ya yang namanya berbuka puasa itu awal waktu berbuka bukan ditandai dengan azan, tetapi ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Kapan masuknya waktu maghrib? Yaitu terbenam matahari. Dan kita dapatkan banyak sekali ayyuhal ikhwan, orang-orang yang berazan itu terutama azan maghrib, dia sengaja mengundurkan azannya. Bahkan di antara mereka ada yang makan, minum, sampai mereka kenyang, baru mereka azan. Berarti kita katakan itu tidak menjadi standar. Yang menjadi standar itu adalah matahari terbenam meskipun ya muazin belum berazan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jenis puasa? Ada berapa jenis puasa? Puasa itu ada dua jenis, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Atau puasa fardu dan puasa tatawwu'. Puasa sunnah. Dan puasa sunnah itu sangat banyak jenisnya. Ya, sangat banyak jenisnya. Adapun puasa wajib itu ada berapa? Ada berapakah puasa wajib? Puasa wajib itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa nazar. Seorang bernazar akan berpuasa jika mendapatkan ini atau diberikan itu. Maka kita katakan ketika terpenuhi nazarnya maka puasanya menjadi wajib karena nazar. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah puasa kafarat. Puasa yang berkaitan dengan kafarat atau tebusan. Seorang yang misalkan dia kafarat, membayar kafarat karena melakukan zihar dengan mengatakan punggung istrinya seperti punggung ibunya. Maksudnya tidak akan digauli dengan waktu yang lama atau selamanya. Nah, seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka dia terkena kafarat zihar, yaitu puasa 2 bulan berturut. Yaitu puasa karena menebus sesuatu, ya, puasa karena menebus sesuatu hukumnya adalah wajib. Jadi ada tiga secara umum, puasa yang wajib itu puasa Ramadan, puasa nadzar, dan puasa karena kafarat membayar denda atau tebusan. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja keutamaan dari berpuasa? Allah, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Apa saja keutamaan berpuasa? Tentunya untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan berpuasa, maka kita memakai dalil. Kita harus memakai dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita tidak beragama kecuali dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat bukan dengan syariat yang. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian. Yang pertama contohnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah dituliskan atas kalian, maksudnya telah diwajibkan atas kalian
berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi keutamaan puasa yang pertama adalah agar kita bertakwa, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang lain dari puasa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia itu adalah untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai, pelindung. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila di hari puasa seorang di antara kalian, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth itu berkata jorok. Wala yaskhab, jangan dia itu berteriak-teriak. Wala yajhal, dan jangan dia bertindak bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, apabila ada orang yang mencelanya atau ingin mengajaknya berkelahi, falyaqul inni shaimun. Katakanlah sesungguhnya saya berpuasa. Marratain, sebanyak 2 kali. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khuluf fami shaim, ya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Lebih harum di sisi Allah di hari kiamat dari rihil misk, dari bau minyak kasturi. Walisaimi farhatan, dan untuk orang yang berpuasa dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia berbahagia dengan keduanya. Ya idza aftara, jika dia berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia berbahagia dengan berbuka puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, ketika dia bertemu dengan Robnya, maka dia bahagia dengan puasanya. Baik, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat ada berbagai macam amalan selain puasa, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang dikerjakan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya. 10 kebaikan. Baik. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai ke 700 kali lipat, 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, ila masya Allah, sampai kelipatan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tetapi untuk puasa ada karakter khusus untuk puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas puasa tersebut. Berarti balasan puasa itu sangat sangat besar, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan asyamu junnah? Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Maksudnya dia adalah perisai yang menghalangi, melindungi seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Jadi dengan berpuasa banyak sekali maksiat yang bisa dia tinggalkan. Tidak seperti orang yang sedang tidak berpuasa. Dia kuat untuk bahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Adapun orang yang berpuasa, orang yang berpuasa maka dia apa? Maka dia sangat mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan ini juga menjadi tameng dia atau pelindung dia di akhirat dari api neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala, dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwan, di dalam hadis tersebut disebutkan arti yarfuth, apa itu jangan berkata jorok, seluruh perkataan jorok. Maka tidak boleh disebutkan karena akan bisa merusak puasa ya. Apalagi bercerita dengan orang yang lain, bercerita dengan orang lain, maka yang seperti itu akan merusak pahala. Wala yaskhab, wala yaskhab itu janganlah dia berteriak-teriak. Ya, jangan dia berteriak-teriak. Oleh karena itu ketika berpuasa sebisa mungkin dia meninggalkan berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat. Wala yajhal, begitu pula tindakan bodoh, tidak ada kerjaan, mengerjai orang lain misalkan atau menzalimi orang lain, itu adalah tindakan-tindakan bodoh. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa, ini shaim. Ini shaim, ini sesungguhnya aku, shaim berpuasa, sedang berpuasa. Jadi ketika kita mengatakan, ketika kita diganggu, ketika ada yang menantang kita, "Hah, gimana kamu? Kita kelahi saja." Saya saya berpuasa. Katakan saya berpuasa. Kemudian ayolah ikhwan disebutkan juga bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu karena bau mulut itu keluar dari apa? Al-khuluf, bau mulut itu keluar dari perut yang kosong. Keluar dari perut yang kosong sehingga perutnya itu berbau. Ya, bahkan bau yang tidak sedap, bahkan seperti bau buang angin. Maka kita katakan ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wangi. Dan ini juga menjadi isyarat bahwasanya orang yang berpuasa akan dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut itu akan digantikan dengan bau di surga. Berarti apa? Dia masuk ke dalam surga. Berarti ini adalah Quran atau kabar gembira untuk orang-orang yang berpuasa bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar ikhlas mengerjakan puasa. Kemudian walisaimi farhatan, orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yafrahuhuma yang dia bahagia dengannya. Idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka maka dia gembira dengan buka puasanya, dan ketika bertemu dengan Rabbnya dia bahagia dengan puasanya. Baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, apabila ada pertanyaan maka silahkan bisa diajukan ke nomor 0853 6943 3330. Ini nomor media di tempat kami 0853 6943 3330. Jadi tiganya ada 4 kali. Baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Berkatalah amalan puasa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menahan dirinya untuk makan dan memenuhi syahwat-syahwat. Fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, mana'tuhun nauma bil lail, saya telah menahan dirinya untuk tidur di waktu malam. Kata amalan Al-Qur'an, fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Fa yusyafa'ani, kemudian keduanya pun diberi izin untuk memberikan syafaat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan
kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Amalan-amalan akan memberikan syafaat di hari kiamat, di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, kemudian membutuhkan syafaat-syafaat dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian selanjutnya dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya pun berkata, "Murni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Perintahkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, "Alaika bis-shaum." Engkau harus berpuasa. Fa innahu la adla lahu. Sesungguhnya dia tidak ada, ya, tidak ada bandingannya. Tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya. Jadi berpuasalah karena dia tidak ada tandingannya. Kemudian saya pun mendatanginya, kata Abu Umam Al-Bahili, pada kali yang kedua. Ya, faqala 'alaika bis-shaum, bis-syiyam. Kamu harus berpuasa. Ya, engkau harus berpuasa. Terus berpuasa. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini menunjukkan bahwa amalan puasa itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Tapi perlu kita ingat bahwasanya amalan-amalan seseorang itu tidak akan dilihat di akhirat kecuali setelah lolos, ya, ujian sholat 5 waktunya. Jadi dia sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Ya kenapa? Sholat 5 waktu. Kalau misalkan dia tidak sholat 5 waktu, maka tidak dilihat amalan-amalan yang lain. Tetapi jika dia sudah mengerjakan sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, maka barulah Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu ini menjadi nasihat, ya, sama untuk saudara-saudara kita yang masih belum bisa mengerjakan sholat 5 waktu, maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini, ya, semuanya tidak ada lagi yang bolong-bolong, tidak ada lagi yang bolong, dan sudah menjadi 5 waktu seluruhnya. Dan untuk laki-laki maka bersemangatlah untuk pergi ke masjid, 5 waktu ke masjid. Sedangkan untuk wanita, maka yang lebih utama adalah sholat di rumah. Lebih utama adalah sholat. Nah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yaitu tentang keutamaan puasa dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa jalan Allah illa ba'ada Allahu bidzalikal yaum an-nar an wajhi sab'ina kharifa. Tidak ada seorang hamba dia berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan, ya, Allah menjauhkan dengan puasa itu, dengan puasa sehari itu menjauhkannya dari neraka selama 70 tahun, selama 70 musim, maksud 70 tahun. Ini keutamaan. Kalau misalkan dijauhkan 70 tahun, satu hari 70 tahun berarti apa? Dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka dan tidak masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Itu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil jannati baban, qalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya surga itu memiliki satu pintu. Dari 8 pintu maksudnya ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Diberi nama dengan ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun. Akan dikatakan di hari kiamat aina shaimun. Kemanakah orang-orang yang berpuasa? Fa idza dakhala akhiruhum, setelah, ya, orang terakhir dari orang yang berpuasa masuk, ughliqa dzalikal bab, maka ditutuplah pintu itu.
Ya ditutuplah pintu itu, rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi ada pintu yang bernama Royan. Nama Royan. Kalau dari asal katanya apa Royan itu artinya? Royan itu orang-orang yang Royan artinya orang yang kenyang dengan minuman. Ya, Royan itu kan nama satu pintu surga dari 8 pintu surga. Namanya Royan. Nah, Royan sendiri dalam bahasa Arab itu artinya apa? Dari kata rawiya, ya, dari kata rawiya, yaitu apa? Kenyang. Kenyang dengan air. Royan yaitu orang yang kenyang dengan air. Orang laki-laki yang kenyang dengan air. Kenapa? Karena ini sebutan ayol ikhwan, sebutan yang baik. Ya, balasan orang yang berpuasa kan kehausan, dia kehausan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakum. Kemudian keutamaan selanjutnya dari keutamaan berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a al-ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, mampu maksudnya secara fisik dan secara harta untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maka itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka dia harus berpuasa, fa innahu lahu wija, maka itu menjadi pemutus, ya, pemutus syahwatnya, menjadi pemutus syahwatnya. Jadi ini keutamaan orang berpuasa. Syahwatnya pun bisa tertahan dengan adanya puasa. Tahan dengan adanya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya ayyuhal ikhwan, di dalam puasa ada doa yang akan dikabulkan. Ya sebisa mungkin ketika kita berpuasa, perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Al-imamul adil, imam yang adil. Wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Jadi imam yang adil, orang yang dizalimi. Yang kedua adalah apa? Adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ketika dia berpuasa, tidak hanya puasa Ramadan, puasa yang lain pun juga demikian. Ketika dia berpuasa, maka itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa. Dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan malas berpuasa. Dan sebagian riwayat disebutkan inda fitrihi, dan doa orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka. Nah, tetapi riwayat tersebut lemah. Riwayat tersebut lemah. Jadi yang namanya orang berpuasa, sepanjang dia berpuasa itu adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Waktu yang paling utama untuk berdoa. Baik, inilah ayyuhal ikhwan keutamaan-keutamaan dari puasa. Jadi pelajaran kita sudah bahas artian puasa, kemudian macam-macam puasa, dan juga keutamaan orang yang berpuasa. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Baik. Kan kalau ada, baik. Jadi ayyuhal ikhwan, keutamaan puasa kalau kita dengar tadi, apa banyak keutamaan orang-orang yang berpuasa. Apalagi yang kita lakukan apa? Pada apa? Pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Tidak diragukan tentang kewajibannya. Tidak diragukan tentang apa? Kewajibannya. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai usia mendaftar, memang sekarang menjadi masalah ya. Kalau misalkan kita mendaftar sekarang dan kemudian kemungkinan berangkatnya itu adalah sangat kecil, kemungkinan berangkatnya itu sangat kecil, ya maka kita katakan tidak perlu mendaftar, tidak perlu mendaftar. Tetapi kalau kemungkinannya itu masih ada, ya kemungkinan masih ada, seperti dia mempersiapkan untuk haji khusus yang hanya 8 tahun, maka dia lakukan itu. Maka dia lakukan itu, yaitu dia mengumpulkan harta atau menjual aset-asetnya sehingga terkumpul biaya untuk naik haji, ya bersama mahram, ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Apabila juga misalkan seorang itu tidak sanggup lagi dari hartanya juga, ya hanya bisa untuk haji reguler saja, tidak bisa untuk haji plus atau haji khusus, apalagi furoda. Maka kita katakan kalau memang kondisinya sudah sangat lemah, tidak mampu secara fisik, ya sakit-sakitan misalkan, maka dia boleh, tapi dia memiliki harta untuk membayar orang dengan badal haji, maka kita katakan dia harus lakukan badal haji. Bayar orang yang berhaji, ya untuk berhaji untuknya, menghajikan dirinya. Dan ini diperbolehkan. Ada seorang dari Khas'am bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji wada. Di wada, ya Rasulullah, inna faridatal haji, faridatallah ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabira. Sesungguhnya kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya telah menimpa eh, bapak saya yang adalah orang tua, la yastati an yastawiya 'ala rahilah. Tapi beliau tidak mampu untuk tetap di atas rahilah tunggangan. Fal yaqdi an yahujja an ahujja anhu, apakah boleh saya gantikan puasa untuknya? Qala na'am, ya. Jawaban Rasulullah SAW, ya. Ini adalah dalil tentang haji badal. Haji badal. Jadi hartanya itu bayarkanlah kepada orang-orang yang mau untuk membadalkan hajinya. Dan ini beda-beda ya biayanya. Kalau sekarang lumayan mahal ya. Lumayan mahal karena untuk dapat surat izin saja tasrih itu beli mahal kepada pemerintah Saudi. Jadi kita katakan ayol ikhwan seperti itu dibadalkan. Nah, setelah dia membadalkan, kalau dia mau umroh, silakan umroh. Silakan umroh. Di sini ada urutan-urutan. Dia utamakan dulu, usahakan bisa mendaftar haji khusus. Jika tidak mampu lagi, maka dia beralih ke badal. Badal, kalau misalkan dia sudah membadalkan, maka barulah dia umrah. Kalau dia mau umrah. Allah alam bisawab. Silakan ada lagi. Lah, izin bertanya Ustadz, eee, penyakit apa yang menyebabkan perbolehkannya berpuasa di bulan Ramadan Ustadz? Berbuka. Apa yang Ya, menyebabkan dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadan? jadi Syukran. dia tidak berpuasa seperti itu. Penyakit apa? Ya tidak semua penyakit. Jadi kalau dikategorikan penyakit yang ringan,
Yang tidak menghalangi puasa, maka tidak boleh berbuka. Tetapi penyakit yang menghalangi seseorang untuk berpuasa, maka boleh dia berbuka, ya. Dan yang menghalangi seorang itu berpuasa ada dua. Yang pertama adalah penyakit yang sedang. Itu tidak akan mengakibatkan bahaya pada tubuh. Tapi apa? Akan menyusahkan dirinya. Seperti seorang yang ya kaidahnya apa? Kaidahnya penyakit yang apabila dia merasa kesulitan untuk meneruskan puasa, ya, dia merasa kesulitan untuk meneruskan puasanya, maka boleh dia berbuka. Contohnya demam. Seorang demam ketika dia teruskan puasanya maka akan berdampak dia semakin demam. Atau misalkan kepalanya sangat pusing. Semakin dia berpuasa ini dia membutuhkan makan. Ya, kalau dia berpuasa maka akan berdampak pada teriak-teriak atau misalkan muntah atau yang lainnya. Maka kita katakan ini boleh dia untuk berbuka. Atau misalkan dia terluka parah dan luka parahnya itu membutuhkan asupan gizi untuk bisa sembuh. Maka kita katakan dia boleh tidak. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit yang ringan seperti cantengan yang tidak demam, hanya cantengan. Nanti ada orang yang cantengan terus, dia tidak berpuasa atau keluar nanah sedikit, tidak menghalangi seorang untuk berpuasa atau misalkan pusing. Pusing tapi tidak banyak, artinya pusing sekedarnya saja, maka tidak boleh dia berbuka puasa karena memang itu adalah tantangan untuk orang yang berpuasa. Itu pula misalkan pilek, dia pilek tapi tidak parah, seperti misalkan dia cuma pilek sedikit. Tidak boleh dia berbuka puasa karenanya. Tapi kalau misalkan sampai dia demam, pileknya tambah lagi maka tetap menggigil, maka seperti itu puasa yang bolehkan dia untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa pada hari itu dan kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain. Kemudian ada penyakit yang tidak boleh dia berpuasa. Kapan? Katakan tidak boleh dia berpuasa, yaitu ketika dia tertimpa penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada dirinya. Kalau misalkan dia tertimpa penyakit, kemudian dia memaksakan untuk berpuasa, kemudian bisa berakibat dia dia binasa atau wafat atau semakin parah penyakitnya, maka seperti itu dia harus berbuka puasa. Allahu alam. Saya rasa cukup pertanyaan kita, materi kita pada hari ini, soal jawab kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sampai ke dalam bulan Ramadan ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.